Bismillahirrahmanirrahim. Kami harus mengakui memang banyak sekali perdebatan dengan berbagai tema, berbagai hujah yang disampaikan. Hampir semuanya lemah, hampir semuanya mudah sekali dipatahkan, bahkan hanya dengan Al-Quran dan logika dasar. Kita akhiri semua perdebatan ini. Kami akan coba mengakhirnya dengan dalil yang berdasarkan akal saja. Jika memang bank itu halal, Pak, mengapa ada bank syariah? Jika memang bank itu benar, atau mungkin ada yang berbeda pendapat, ada yang halal dan ada yang mengharamkan, mengapa mereka membuat bank syariah? Karena keberadaan bank syariah akan membuat kita berpikir, bagaimana dengan bank yang tidak berlabel syariah? Seolah-olah kita diberitahu adanya bank syariah adalah koreksi terhadap bank konvensional. Dan benar adanya, di dalam Bahsul Masail Ad-Diniyah Nahdlatul Ulama tahun 92 di Lampung, di sana ada perbedaan pendapat, perdebatan yang begitu sengit. Apa itu bunga? Termasuk riba ataukah tidak? Di sana ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ada pula yang mengatakan syubhat. Tetapi perdebatan itu berakhir pada sebuah rekomendasi untuk supaya segera dibuat bank syariah. Maka bank syariah telah berdiri sekarang ini. Maka jika ada bank syariah, itu menandakan koreksi dari para alim ulama terhadap bank yang ada. Meskipun sebenarnya kami belum sependapat juga, dan kami meragukan apakah benar bank syariah itu sesuai syariah. Tetapi meskipun itu sesuai atau tidak sesuai syariah, keberadaan bank syariah secara otomatis akan membuat kita berpikir bahwa bank di luar syariah adalah tidak syariah. Tentang bunga, tidak hanya Nahdlatul Ulama, juga dari kalangan Muhammadiyah, di dalam majelis tarjihnya terakhir dilakukan pada tahun 2010 di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Di sana difatwakan bahwa bunga adalah riba, baik dilakukan oleh bank negara maupun swasta. Bahkan Bapak dan Ibu masih bisa mengecek hari ini fatwa dari MUI nomor 1 tahun 2004 dengan jelas mengatakan bahwa bunga yang ada hari ini adalah riba, bahkan disebut jenisnya adalah nasiah. Maka kita akhiri perdebatan ini, Bapak dan Ibu, karena kami rasa tidak penting dalam berdebat. Ketika memang Anda merasa bank itu halal, riba itu halal, maka nggak usah berdebat, lanjutkan saja. Silahkan berhutang yang banyak, silahkan punya cicilan yang banyak, itu hidup Anda. Ketika Anda nanti mati membawa hutang dan riba, maka pikullah sendiri. Ketika Anda menghadap ke Allah dengan memikul hutang dan riba, rasakanlah sendiri, tanggunglah. Makanya kami menasihatkan, kalau Anda suka berhutang, menganggap riba halal, menganggap bunga tidaklah riba, sebaiknya itu untukmu sendiri. Jangan ajari anak-anakmu untuk berhutang atau riba. Kasihan mereka ketika hidup penuh dengan cicilan. Ketika mereka mati harus membawa hutang. Ketika mereka menghadap ke Allah dengan dosa riba. Kasihan mereka. Jangan pula ajak orang tuamu, jangan pula tetanggamu, dan jangan pula sahabat dan teman-temanmu. Cukup dirimu sendiri saja. Bagaimanapun juga, hidup tanpa hutang
itu jauh lebih sehat. Perdebatan ini ada yang kemudian menyatakan bahwa atau bertanya seolah-olah, bagaimana jika ternyata bunga bank tidak riba? Bagaimana ternyata jika riba halal? Sedangkan kami menyeru untuk menjauhinya. Bagaimana jika ternyata bank, bunga, riba halal? Maka kami jawab, jika ternyata bunga bank, riba itu halal, maka selamatlah kita. Selamat Anda, selamat pula saya. Meskipun Anda berakad riba, Anda selamat karena halal. Saya pun yang tidak berakad riba, selamat pula. Tapi, bagaimana jika ternyata bunga bank, riba, ternyata haram, dosa besar? Maka selamatlah kami dan celakalah Anda. Ingat Bapak dan Ibu, kita semuanya akan mati. Kita semuanya akan menghadap kepada Allah. Bukankah hidup tanpa hutang itu jauh lebih sehat? Bukankah hidup tanpa cicilan jauh lebih menenangkan? Bukankah kita bisa lebih bahagia, lebih sehat jika tidak ada cicilan, tidak ada hutang? Maka hari ini kami berharap tidak ada lagi perdebatan. Bagi Anda yang suka berhutang, mengatakan riba halal, lanjutkan saja. Tapi kami mohon jangan ajak orang lain seperti mereka melakukan apa yang kalian lakukan. Kasihan mereka. Tapi bagi Anda yang ingin bertobat, yang ingin berhenti, yang ingin menjauhi riba, berapapun nilai hutangnya, kondisinya seperti apapun juga, kami akan membantu semampu kami tanpa biaya apapun, supaya Anda semuanya bisa menikmati hidup tanpa hutang dan riba, insya Allah.